Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan komunikasi data yang berjudul GSM, CDMA, 3G, 4G. 5G. Sebelum kita mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Ahmad Hamudin. Saya Andan Ansori. Saya Ahmad Suderi. Saya Ahmad Buseri. Saya Roy Anjefar Stongpul. Baik, segitu perkenalan kami. Tonton presentasi kami. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang GSM. Nah, pengertian jaringan GSM. GSM merupakan kepanjangan dari Global System for Mobile. Ini merupakan sebuah jaringan komunikasi yang dapat bekerja dengan mengirimkan data pada sebuah slot waktu tertentu. Metode yang digunakan untuk pengiriman data pada GSM adalah TDMA atau Time Division Multiple Access. Metode ini menggunakan waktu sebagai sebuah perantara untuk akses. Jika waktu ini telah digunakan oleh seorang user atau pengguna, maka pengguna lain pun tidak akan dapat mengaksesnya. Kelebihan GSM. Nah, ini kelebihan. Sinyal yang ada atau dimiliki oleh GSM biasanya lebih stabil dan juga kuat serta memiliki jaringan yang lebih luas di Indonesia. 2. Tersedia lebih banyak pilihan provider di Indonesia. 3. Jaringan GSM memiliki kualitas suara yang lebih jelas serta lebih jernih saat terjadi sebuah koneksi. Kekurangan GSM. Terdapat kode dan juga digunakan secara bergantian. Informasi yang ada pada jaringan GSM mudah diketahui atau mudah disadap oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Ketiga, sistem informasi yang terdapat dalam jaringan GSM mudah bocor. Keempat, biasanya jaringan GSM memiliki tarif atau harga yang cenderung lebih mahal. Oke, segitu aja pembahasan pengertian dari GSM. Selanjutnya akan disampaikan pengertian CDMA oleh Saudara Anton. Pengertian CDMA. CDMA atau Code Division Multi Access merupakan salah satu jenis jaringan yang cara kerjanya menggunakan kode unik agar bisa mengakses channel yang ada pada sistem. Maka dari itu, setiap pengguna jaringan CDMA pastinya akan memiliki kode-kode unik masing-masing yang mana hal itu tertentu agar bisa mengakses frekuensi dan channel yang terdapat pada sistem. Kelebihan CDMA, biaya atau tarif untuk melakukan komunikasi dan data biasanya lebih murah, memiliki sistem keamanan yang lebih baik. Produk CDMA misalnya handphone CDMA memiliki harga yang jauh lebih terjangkau. Kekurangan CDMA, kualitas suara yang dimiliki CDMA biasanya kurang baik karena digunakan dengan secara multi. Biasanya dengan berkomunikasi akan sering mengalami gangguan atau kurang lancar. Sinyal dan jaringan pun masih terbatas. Biasanya hanya terdapat pada kota-kota besar di Indonesia. Selanjutnya pengertian 3G yang akan dibawakan Saudara Teddy. Pengertian 3G. Antara tahun 2001 sampai 2003, EBDO Rev 0 pada CDMA 2000 dan UMTS pada GSM pertama merupakan cikal bakal generasi ketiga 3G diperkenalkan. Tapi ini bukan generasi GPS telah mati, justru saat itu muncul 8G, Handset Data. Data for GSM Population ini diharapkan akan menjadi pengganti GPRS yang baik karena tidak perlu mengupgrade hardware secara ekstrim dan tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya. Dengan 8G Anda sudah dapat merasakan kecepatan 2 kali lipat lebih daripada GPRS. Akan tetapi tetap saja masih kurang cepat dari 3G. International Technology Communication Union mendefinisikan 3G sebagai teknologi yang dapat bekerja sebagai berikut. Teknologi 3G diperkenalkan pada awalnya adalah untuk bertujuan sebagai berikut: menambah efisiensi dan kapasitas jaringan, menambah kemampuan di jelajah roaming untuk mencapai capaian transfer data yang lebih tinggi, peningkatan kualitas layanan, mendukung kebutuhan internet bergerak mobile internet, frekuensi yang digunakan oleh teknologi 3G, frekuensi penerimaan downloading 1920 sampai 150 MHz, frekuensi pengiriman uplink 2010 sampai 2170. Yang termasuk teknologi 3G. Ada beberapa yang termasuk dalam teknologi 3G, antara lain 8G, VCDMA, CDMA 2000, TD-CDMA, GEN, HSPA, HSDPI, HSUPI, HSPI, dan seterusnya. Kelebihan 3G.
mempunyai kecepatan transfer data sebesar 144 kbps pada kecepatan user 100 km per jam, mempunyai kecepatan transfer data sebesar 380 kbps pada kecepatan berjalan kaki, mempunyai kecepatan transfer data sebesar 2 mbps pada user diam. Dari persyaratan di atas terhitung ada 5 teknologi untuk 3G. Yang pertama adalah CDMA, CDMA 2000, TD-CDMA, dan TPS 138. Adapun kekurangan 3G. Kekurangan 3G meliput membutuhkan investasi yang tidak sedikit untuk membangun jaringan 3G di berbagai tempat. Masih perlu mempertimbangkan aspek keamanan dan aspek etika dalam penggunaan teknologi yang baru. Karena dengan semakin maju teknologi yang diberikan, maka akan semakin rentan terhadap penggunaan teknologi dalam menggunakannya. Mengurangi sifat sosial manusia karena lebih suka menghubungkan melalui internet, melalui pertemuan langsung face to face. Munculnya tidak kejahatan dan segitu saja pengertian dari 3G, dan akan dilanjutkan pengertian dari 4G yang akan dibawakan oleh Ahmad Busheri. Terima kasih. Pengertian 4G. 4G adalah singkatan dari istilah dalam bahasa Inggris Fourth Generation Technology. Istilah ini umumnya digunakan mengacu kepada pengembangan teknologi telepon seluler 4G. 4G merupakan pengembangan dari teknologi 3G. Nama resmi dari teknologi 4G ini menurut IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineering adalah 3G and beyond. Kelebihan 4G: memiliki kecepatan downlink hingga 300 Mbps dan kecepatan uplink hingga 75 Mbps. Kecepatan hingga 1 Gbps jika Anda di rumah atau 100 Mbps ketika Anda berpergian, dan dalam waktu yang singkat tentu saja. Untuk contoh, seberapa cepat teknologi 4G adalah mendownload film berkapasitas 6 GB saja hanya diperlukan waktu 6 menit. Mendukung sistem ITU, dan sistem IMT yang menggunakan gelombang frekuensi. Mendukung kecepatan transfer broadband karena 4G memiliki frekuensi band yang jauh lebih tinggi. Mendukung multicast broadcast single frekuensi network, mendukung mobilitas tinggi, dan mendukung 4G mampu meminimalkan gangguan. Kekurangan 4G. Yang pertama, untuk membuat infrastruktur jaringan yang baru dibutuhkan biaya yang lebih mahal dibandingkan jaringan 3G, 2G, and 1G. Yang kedua, dibutuhkan penginstalan peralatan yang baru jika jaringan diperbaharui. Yang ketiga, dibutuhkan mobile device yang baru yang mendukung teknologi 4G LTE jika jaringan diperbaharui. Yang keempat, dibutuhkan antena tambahan untuk transmini karena jaringan 4G LTE menggunakan multiple input multiple output MIMO. Itu saja pengertian dari 4G. Dan selanjutnya pengertian dari 5G ya, yang akan disampaikan oleh saudara Roni. Terima kasih. Pengertian 5G. 5G adalah konektivitas internet seluler generasi kelima yang menjanjikan kecepatan penggunaan dan penggunaan data yang jauh lebih cepat, jangkauan yang lebih luas, dan koneksi yang lebih stabil. Jaringan ini memanfaatkan spektrum radio dengan lebih baik dan menginginkan lebih banyak perangkat untuk dapat mengakses internet seluler pada saat yang bersamaan. Cara kerja 5G. 5G yang saat ini direncanakan untuk beroperasi dengan tali frekuensi tinggi dan spektrum dari kabel antara 30 GHz hingga 300 GHz. Pita ini disebut spektrum gelombang milimeter. Gelombang milimeter ini bisa mentransfer data dengan kecepatan sangat tinggi, tapi mereka tidak berpindah menggunakan gelombang frekuensi yang lebih rendah yang digunakan dalam jaringan 4G. Gelombang ini juga susah melewati tembok bangunan dan penghalang lainnya. Kelebihan 5G: 1. Resolusi tinggi dan bidirectional membentuk bandwidth yang besar. Teknologi untuk mengumpulkan semua jaringan pada satu platform. Lebih efektif dan efisien. Kemungkinan besar akan memberikan data penyiaran yang besar
di gigabit yang akan mendukung lebih dari 60 koneksi. Mudah dikelola dengan generasi sebelumnya. Kemungkinan menyediakan konektivitas yang seragam, tidak terganggu, dan konsisten di seluruh dunia. Anda bisa mengendalikan PC Anda dengan headset. Akan menjadi lebih mudah. Kemungkinan untuk menemukan dan mencari orang yang hilang. Kemungkinan bencana alam termasuk tsunami, gempa, dan lain-lain dapat dideteksi lebih cepat. Kekurangan 5G. Teknologi masih dalam proses dan penelitian tentang viabilitasnya sedang berlangsung. 2. Kecepatan teknologi ini mengklaim seperti sulit untuk dicapai. Di masa depan mungkin saja. Karena dukungan teknologi yang tidak kompeten di sebagian besar belahan dunia. 3. Banyak perangkat lama tidak akan kompeten dengan 5G. Oleh karena itu, semua itu perlu diganti dengan gadget yang relatif mahal. 4. Mengembangkan infrastruktur membutuhkan biaya yang tinggi. Masalah keamanan dan privasi pengguna 5G. Terima kasih. Cukup sekian presentasi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.